Silakan duduk. Mari kita buka kitab kita dari Amsal pasal yang ketiga. Kitab Amsal pasal yang ketiga, ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-15. Amsal pasal 3 ayat 11 sampai 15 yang berbunyi demikian. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayanginya. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak, dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Tema kita hari ini hikmat dalam Kristus. Hikmat dalam Kristus. Saudara, ada satu peristiwa, kalau kita baca dalam 2 Tawarikh pasal 1, ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-10, tatkala Tuhan memberikan kesempatan kepada Salomo untuk meminta apa saja. Apa saja boleh kau minta. Tapi saudara tahu hanya satu yang diminta oleh Salomo. Coba kita baca sebentar 2 Tawarikh pasal 1. 2 Tawarikh pasal 1 ayat yang ke-7 berbunyi demikian. Pada malam itu juga Allah menampakkan diri kepada Salomo dan berfirman kepadanya, mintalah apa yang kau kehendaki, aku berikan. Minta apa yang hendak aku berikan kepadamu, apa yang kau kehendaki. Dan saudara tahu apa yang diminta oleh Salomo? Ayat yang ke-10. Berilah sekarang kepadaku hikmat dan pengertian, supaya aku dapat keluar dan masuk sebagai pemimpin bangsa ini. Sebab siapakah yang dapat menghakimi umatmu yang besar ini? Saya tidak tahu hari ini kalau kita diizinkan dan dikasih kesempatan untuk meminta segala sesuatu. Apa yang saudara minta? Kalau hari ini kita diberikan kesempatan untuk meminta, kira-kira apa yang kita minta? Salomo dia minta apa? Hanya satu. Beri aku hikmat. Dan kalau kita melihat tentang hikmat, apa sih kita mengerti tentang hikmat? Hikmat bukan sekedar pengetahuan. Hikmat bukan sekedar pengertian. Hikmat bukan sekedar pengetahuan, kepandaian. Tapi kalau kita lihat dalam konteks 2 Tawarikh pasal 1, khususnya ayat yang ke-10, berbicara tentang hikmat adalah sebuah kemampuan mengambil keputusan yang tepat. Amin. Sebuah kemampuan mengambil keputusan yang tepat. Dan kalau kita berbicara tentang keputusan yang tepat, jelas itu keputusan yang dari Tuhan. Maka seorang hamba Tuhan memberikan definisi tentang hikmat adalah kemampuan, kesanggupan untuk memahami, untuk mengerti apa isi hati Tuhan. Itu hikmat. Dan percaya saudaraku, kalau kita mengambil keputusan dalam hikmat,
percaya tidak akan pernah ada penyesalan. Entah itu menyangkut studi, entah itu menyangkut pekerjaan, entah itu menyangkut teman hidup, entah itu menyangkut pelayanan. Saya terlalu percaya, kalau kita ambil keputusan dalam hikmat, ambil keputusan memahami kehendak Allah, tidak pernah penyesalan. Karena apa? Satu yang saya lihat, terlalu banyak terjadi penyesalan. Menyangkut rumah tangga, ada banyak penyesalan. Menyangkut teman hidup, ada banyak penyesalan. Menyangkut pelayanan, ada banyak penyesalan. Dan saya pribadi, saya bersyukur 50 tahun dalam pelayanan, belum pernah sekalipun ada penyesalan. Dan sebentar lagi 40 tahun kami dalam pernikahan, belum pernah ada penyesalan. Karena apa? Mengambil keputusan dalam memahami kehendak Tuhan. Jadi orang bertanya kepada saya, Pak, apa sih rahasianya? Bagaimana mempertahankan hidup rumah tangga tetap utuh, tetap bahagia, tetap sejahtera? Kuncinya belajar memahami kehendak Tuhan. Jadi saya ingat tahun 75, di sini pasti banyak belum lahir ya. Tahun 75, tatkala saya diutus untuk praktik 1 tahun dari tempat di mana studi. Seorang hamba Tuhan memanggil saya dan dia berikan pesan-pesan. Dan pesannya hanya 2. Yang pertama, sebentar lagi saudara akan selesai dalam studi. Pastikan wadah, pastikan tempat, pastikan ladang di mana kamu nanti melayani. Jangan kerjakan ladang yang bukan Tuhan siapkan bagimu. Yang kedua, pastikan siapa nanti teman hidup yang akan mendampingimu. Jangan katakan cinta kepada perempuan kalau tidak jelas dari Tuhan. Itu tahun 75. Lalu saya berangkat ke Kalimantan Barat. Tahun 77 saya selesai studi. 2 itu saya ingat terus. Jangan kerjakan ladang yang tidak Tuhan siapkan bagimu. Jangan katakan cinta kepada perempuan kalau tidak jelas dari Tuhan. Maka saya bersyukur saudaraku. Sejak 10 Agustus tahun 72 saya bertobat. 10 Agustus 72 saya menerima Yesus. Dan puji Tuhan sampai hari ini baru sekali saya katakan cinta kepada perempuan. Itulah istri saya sekarang. Beda sebelum tahun 72. Kalau sebelum tahun 72 terlalu gampang mengatakan apa? Aku mencintai engkau, aku mencintai engkau. Terlalu gampang mengumbar janji. Maka saya bersyukur. Saya katakan, kami bahagia dalam rumah tangga. Walaupun ada masalah, walaupun ada pergumulan, ada persoalan. Memang orang pernah mengatakan, wah pendeta Sembiring enak sekali ya. Kemana-mana sama-sama pelayanan. Pasti tidak ada masalah. Apakah mungkin ada tidak masalah? Ya. Kami memang sama-sama hamba Tuhan. Dulu istri saya sudah pegawai negeri. Sudah kerja di rumah sakit. Tapi yayasan di mana saya melayani, peraturannya harus full suami istri. Maka istri saya tinggalkan pegawai negerinya, masuk sekolah teologi, lalu kami sama-sama melayani sampai hari ini. Ya. Sama-sama pendeta, sama-sama orang Karo. Rumah kami di Medan tetangga, rumah mertua saya 31, kami nomor 28. Waktu kami mengambil S2, kami satu bangku. Sepertinya semua lengkap. Tapi saudara, terlalu banyak perbedaan.
Saya ingat pertama kami menikah, makanan saja sudah berbeda. Saya tidak bisa tidak pakai cabai, dia paling tidak bisa pakai cabai. Jadi kami berdua masakan sudah 2 macam. Hanya berdua, tapi masakannya 2 macam. Ya. Saya tidak bisa melihat orang susah. Karena apa? Saya dari kecil sudah dididik dalam hidup dalam penderitaan. Sedangkan istri saya tidak pernah tahu apa artinya bergumul. Masalah itu pun sering kami masalah. Karena apa? Saya tidak bisa lihat orang susah. Tapi hal yang sangat mengeluarkan apa? Karena hikmat. Tahu kehendak Allah. Memahami isi hati Tuhan. Mengerti kehendak Tuhan. Maka saudaraku, masalah apapun yang kita hadapi, persoalan apapun yang kita hadapi, selama kita tahu kehendak Allah dan hidup dalam kehendak Allah, bukankah hidup ini akan indah? Bukankah hidup ini akan menyenangkan? Bapak Mazmur katakan apa? Orang yang kepadanya Tuhan menyatakan isi hatinya. Orang yang kepadanya Tuhan menyatakan rahasianya. Dikatakan bahwa orang itu akan menetap dalam kebahagiaan. Dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Mazmur 25 ayat 12 dan 13. Tatkala kita memahami isi hati Tuhan, mengerti akan kehendak Allah, masalah boleh datang, persoalan boleh datang, sakit penyakit boleh datang, tapi itu tidak akan membuat kita kehilangan kebahagiaan. Karena mengerti kehendak Allah. Itu hikmat. Dan sekali lagi saya katakan, hikmat bukan sekedar kepintaran, bukan sekedar kepandaian. Tapi kemampuan memahami, apa sih kehendak Tuhan bagiku? Apa sih hati Tuhan bagiku? Dan itulah yang diminta oleh Salomo. Takut mengambil keputusan yang salah. Coba kita pertanyakan pagi ini, adakah ini kita miliki? Takut mengambil keputusan yang salah. Itulah Salomo. Beri aku hikmat, beri aku pengertian, supaya aku tidak salah mengambil keputusan. Karena apa? Tatkala kita salah mengambil keputusan, akibatnya penyesalan, penderitaan. Maka dikatakan dalam pembahasan kita tadi, hikmat itu melebihi segala-galanya. Coba kita kembali ke Amsal pasal 3 tadi. Dikatakan dalam Amsal pasal yang ketiga. Amsal pasal 3 ayat yang ke-13. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat. Orang yang memperoleh kemampuan, kepandaian. Karena keuntungannya melebihi keuntungan perak. Hasilnya melebihi emas. Lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan. Luar biasa. Jadi kemampuan, kesanggupan untuk mengerti isi Tuhan. Itu satu harta yang luar biasa. Itu satu kekayaan yang luar biasa. Maka kita akan melihat pagi hari ini. Bagaimana kita bisa berhikmat. Bagaimana kita memperoleh hikmat. Dalam Alkitab, saya mencatat beberapa hal penting. Yang pertama, rahasia untuk berhikmat. Rahasia untuk memahami isi hati Tuhan. Yang pertama, hidup takut akan Tuhan. Hidup takut akan Tuhan. Dikatakan dalam Amsal pasal 1 ayat yang ke-7, ayat yang sangat terkenal. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan.
Perhatikan kata takut akan Tuhan. Kata takut akan Tuhan, Amsal pasal 8 ayat yang ke-13, artinya membenci dosa. Takut akan Tuhan menjauhkan diri dari dosa. Takut akan Tuhan memastikan kita sudah bebas dari dosa. Karena apa? Berdasarkan Efesus 4 ayat 19, dosa itu membuat apa? Pikiran kita tumpul. Perasaan kita tumpul. Akal kita menjadi tumpul. Maka orang yang merindukan hikmat, merindukan memahami akan kehendak Allah, merindukan memahami akan isi hati Tuhan, haruslah memiliki satu kepastian. Bebas dari dosa. Amin. Bebas dari dosa. Atau yang sering juga kita kenal dengan istilah apa? Hidup kita berkenan kepada Tuhan. Hidup kita berkenan kepada Tuhan. Karena apa? Dengan hidup berkenan kepada Tuhan, jalan-jalan kita akan jelas. Langkah-langkah kita akan jelas. Keputusan kita akan jelas. Kalau hidup kita berkenan kepada Tuhan. Maka kekasih-kekasih Tuhan Yesus, satu hal yang saya terus belajar. Supaya kita bisa memahami akan kehendak Allah, mengerti akan isi hati Tuhan, kita berhikmat untuk tiap mengambil keputusan. Mari kita terus lihat dalam diri kita. Salah satu doa daripada pemazmur, dan saya rasa itulah salah satu doa bagi orang yang takut akan Tuhan. Itu doa pemazmur yang juga sering kita nyanyikan. Itu Mazmur 139 ayat 23 dan 24. Selidikilah aku ya Allah, kenallah aku ya Allah, ujilah aku ya Allah, lihatlah aku ya Allah, adakah jalanku serong. Tuntunlah aku ke jalanmu yang benar. Jadi doa ini, mazmur ini berisikan, berartikan, artinya apa? Takut menyimpang daripada jalan Tuhan. Jangan pernah keluar dari jalan Tuhan. Dan itulah tadi doanya Salomo. Maka pertanyaan pagi hari ini, termasukkah kita orang yang takut akan Tuhan? Termasukkah saudara orang yang takut akan Tuhan? Termasukkah saya orang yang takut akan Tuhan? Takut akan Tuhan. Bukan bagaimana orang melihat hidup kita, bagaimana Tuhan melihat hidup kita. Maka inilah salah satu tantangan. Seringkali kita terlalu memikirkan apa kata orang, bukan apa kata Tuhan. Saya terus belajar dan terus berjuang. Bukan apa kata orang, tapi apa kata Tuhan. Bukan bagaimana penilaian orang, tapi bagaimana penilaian Tuhan. Karena apa? Manusia hanya melihat depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Amin. Manusia melihat, ya 1 Samuel 16:7 itu ya. Manusia melihat apa yang depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Saudaraku, saya ingat tahun 79, saya khotbah di salah satu gereja. Lalu selesai saya khotbah, majelis menyampaikan kepada saya, Pak Pendeta, di sini ada orang satu kampung dengan Bapak. Orangnya hebat. Karena sama-sama orang Karo. Lalu si bawalah ke Pak, di situ ada papan besar, penyumbang bulan ini. Wah betul, itu namanya paling banyak. Saya juga senang juga ya, ada orang Karo di situ jadi penyumbang. Tapi beberapa bulan kemudian, saya bertemulah dengan yang bersangkutan. Ketemunya di rumah sakit. Dan saudara tahu, 8 bulan di rumah sakit tanpa ada penyakit.
hanya untuk tidak masuk penjara, dilakukanlah sedemikian rupa. Ternyata ia seorang penjahat, seorang penyeludup. Apa artinya pujian manusia? Apa artinya penghargaan manusia? Apa artinya pengakuan manusia? Biarkanlah Tuhan mengakui siapa diri kita sesungguhnya. Amin. Takut akan Tuhan. Maka Rasul Paulus memberikan satu pernyataan. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah aku coba berkenan kepada manusia atau berkenan kepada Allah? Sekiranya aku masih mencoba berkenan kepada manusia, aku bukan hamba Tuhan. Galatia 1 ayat 10. Maka sejak itu saya belajar, hamba Tuhan itu artinya orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Amin. Hamba Tuhan itu orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Kita hamba Tuhan. Kita hamba Tuhan. Tidak masalah siapapun saudara. Selama hidupmu berkenan kepada Tuhan, tidak salah engkau menyebut diri, aku hamba Tuhan. Yang kedua, rahasia untuk kita berhikmat dan mendapat hikmat, mampu memahami akan kehendak Tuhan. Itulah bagaimana hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Kita baca sebentar Mazmur pasal 25 ayat yang ke-14. Mazmur 25 ayat yang ke-14. Mazmur ini kita bacakan bersama-sama. Mazmur 25 ayat 14. 1, 2, 3. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Kata perjanjian artinya isi hati. Kata perjanjian artinya kehendak, keinginan Tuhan. Diberitahukannya kepada siapa? Bukan kepada pendeta. Tapi mereka yang bergaul karib dengan Allah. Hidup bergaul dengan Allah, bergaul dengan Allah, bergaul dengan Allah. Membuat kita mampu mengerti apa isi hati Tuhan. Mengerti apa yang kehendak Tuhan. Maka saudara, jangan menganggap remeh, jangan menganggap sepele, jangan menganggap enteng bagaimana kita membangun relasi kita dengan Tuhan. Tanpa membangun relasi dengan Allah, mustahil kita berhikmat. Tanpa membangun hubungan kita dengan Tuhan, mustahil kita bisa mengerti isi hati Tuhan. Hanya orang yang mengerti, itu adalah orang yang bergaul dengan karib dengan Tuhan. Dan bergaul karib dengan Tuhan, itu berarti sedia, siap, rela untuk senantiasa diperbaharui dari hari ke hari. Itu dikatakan dalam Kolose pasal 3. Ayat yang ke-10. Kolose pasal 3, 10 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar tentang haliknya. Memperoleh hikmat. Memahami akan isi hati Tuhan. Memahami akan kehendak Allah. Diperbaharui dari sehari ke sehari. Maka saudara, jangan pernah puas apa yang telah kau capai. Bagaimana hidupmu dalam Tuhan. Bagaimana pelayananmu. Jangan pernah puas. Mari kita terus memiliki perasaan apa? Saya belum mencapai. Maka apa? Ada satu dorongan. Terus dibentuk. Maka saudara, untuk berhikmat, itu membutuhkan pembentukan. Selama kita hidup. Betul ya? Untuk mencapai S1, orang bisa 3,5 tahun.
Betul ya? Ya. Saya dulu 6,5 tahun kuliah di Batu, itu hanya dapat BTH. Lama sekali dulu. Kalau sekarang ini 4 tahun sudah STH. Ya. Kadang 5 tahun sudah MTH. Nah masalah. Tapi untuk memperoleh hikmat, sepanjang hidup kita perlu diperbaharui. Terus dibentuk. Cara pandang kita, cara berpikir kita, cara mendengar kita, cara bertindak kita, itu harus terus diperbaharui. Terus disempurnakan. Maka bersyukurlah kita selama kerinduan itu masih ada untuk terus dibentuk. Untuk terus dibentuk, duduk di kaki Tuhan. Dan untuk memperbaharui kita. Tidak ada kemampuan kita. Itu pekerjaan Tuhan. Itu pekerjaan Tuhan. Ya. Jadi saya tadi malam ya, mendengar khotbahnya pendeta kita Samuel Tarigan. Saya putar tadi malam ya. Ya. Itu bagaimana tentang berbuah. Ya. Ya. Itu kalau tidak salah khotbahnya bulan Juli ya. 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 Tidak ada kekuatan kita. Itu hanya karena kebergantungan kita kepada Tuhan. Kekuatan kita tidak ada. Makin kita bergantung kepada kekuatan kita, makin gagal. Tapi tatkala kita bergaul karib dengan Tuhan, Tuhan memampukan kita, Tuhan menyanggupkan kita. Bahkan melebihi apa yang kita pikirkan. Jadi saya terpercaya bahwa selama hati kita melekat kepada Tuhan, hati kita nempel kepada Tuhan, hati kita tertanam dalam Tuhan, saya percaya kita akan makin berhikmat. Kita akan berhikmat. Ya. Ada kepekaan, memahami isi hati Tuhan. Ya. Dan itu juga kita lihat Rasul Paulus. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi selain apa yang dinyatakan dari Roh Kudus dari kota ke kota. Itu kata Paulus dalam Kisah Rasul pasal 20 itu. Kami tidak tahu apa yang terjadi selain apa yang dinyatakan oleh Roh Allah. Dari satu kota ke kota, dari satu tempat ke tempat. Artinya apa? Kebergantungan. Dan pengalaman kita minggu lalu tidak bisa dipakai hari ini. Pengalaman kita tahun lalu tidak bisa dipakai hari ini. Setiap hari. Setiap hari. Ya. Maka salah satu dalam doa Bapa kami, berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya. Itu bukan hanya masalah jasmani. Itu bukan hanya masalah jasmani, bukan hanya masalah perut. Itu masalah roh kita. Wah, tiap-tiap hari itu kita butuh anugerah Allah. Tiap hari kita butuh anugerah Allah. Itulah membuat saudara berhikmat. Itulah membuat saya berhikmat. Maka saudaraku tidak salah punya pengalaman. Tapi pengalaman itu jangan jadi patokan. Saya pernah diundang untuk ulang tahun seorang ibu. Memang sebelum harinya dia sudah pesan. Dia katakan apa? Nanti yang ini akan datang, yang ini akan datang. Ya. Ya. Waktu dia kerja di dalam negeri dan dia akan menjadi seorang duta besar. Dia pesan saya, Pak Pendeta, nanti akan datang. Tolong Pak Pendeta siap. Saya siaplah. Saya siapkan bagaimana kalimatnya, bagaimana bahasanya, bagaimana cara berdirinya. Saya siapkan. Saya pikir toh namanya khotbah ulang tahun kan sudah biasa. Dan itulah pertama kali saya sangat dipermalukan. Karena apa? Waktu saya khotbah semua orang ngantuk. Saya kok semua tidur-tidur. Bayangkan seorang pendeta khotbah kalau jemaatnya tidur-tidur kan tidak semangat. Sejak itu saya belajar apa? Siapapun yang kau khotbahi, bergantung kepada Tuhan. Maka pujian Tuhan sampai hari ini. Entah khotbah 1 orang, khotbah untuk 1000 orang. Hati saya sama. Semangatnya sama. Hatinya sama.
Jangan jadi patokan pengalaman itu. Lalu hal yang ketiga, rahasia untuk kita menikmati berhikmat. Memiliki komitmen. Punya komitmen. Komitmen untuk berhikmat. Komitmen untuk memahami inisiatif Allah. Komitmen untuk melakukan kehendak Allah. Tuhan akan menyatakan isi hatinya kepada orang yang punya komitmen. Saya sungguh alami. Saya sungguh yakini. Kemampuan memahami isi hati Tuhan. Kesanggupan mengerti akan isi hati Tuhan. Hanyalah Tuhan bukakan kepada orang yang punya komitmen. Akan melakukan, akan melaksanakan, akan jalankan. Terlalu banyak akhirnya komitmen membuat kita terhalang. Mengapa kita tidak memahami isi hati Tuhan? Bukan Tuhan tidak sayang. Tapi kita sendiri harus siap dibentuk untuk menjadi orang yang punya komitmen. Maka dikatakan tadi dalam pembahasan kita Amsal pasal 3 tadi. Amsal pasal 3 yang tadi kita baca dikatakan secara demikian. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan. Dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Kata didikan atau peringatan di sini adalah untuk apa kita hidup? Apa sih tujuan hidup kita? Maka kalau tema kita hari ini hikmat dalam Kristus. Saya rasa sangat penting digarisbawahi dalam Kristus. Kata dalam Kristus di sini, ini mengingatkan kita sebuah pengakuan, sebuah pengalaman, sebuah pengenalan apa yang sudah alami dalam Tuhan. Pengalaman kita dalam Tuhan melahirkan satu komitmen. Bahwa saya tidak lagi hidup untuk diri sendiri. Tapi saya hidup bagi Tuhan. Karena ini yang Roh Tuhan berikan kepada saya, Pak Tarigan. Dalam Kristus itu berarti akan karyanya bagi kita. Akan pekerjaannya bagi kita. Dan saya rasa semua kita sepakat. Tidak ada karya Tuhan yang lebih besar. Selain tatkala ia mati untuk kita. Itu karya terbesar. Itu berkat yang besar. Itu mujizat yang terbesar. Maka hikmat dalam Kristus berarti apa di sini apa? Hikmat bagi orang yang sudah mengalami karya Tuhan. Hikmat bagi orang yang sudah mengalami pengorbanan Yesus. Dan dikatakan dalam 2 Korintus 5 ayat 15. Bahwa Kristus mati. Membuat kita, membuat saudara dan saya tidak lagi hidup untuk diri sendiri. Tapi hidup bagi Tuhan. Dan hidup bagi Tuhan kita butuh hikmat. Untuk apa? Untuk melakukan. Menjalankan hidup ini. Apa yang Tuhan mau? Apa yang Tuhan kehendaki? Dan ini membuat kita apa? Akan tahu bagaimana menghargai hidup ini. Bagaimana menghargai kesempatan ini. Minggu lalu kami ada persekutuan. Dan salah seorang teman kami memberikan kesaksian. Pada waktu ia operasi jantung sempat sudah tidak ada lagi. Dan dokter pun sudah menyatakan tidak ada lagi. Tapi tiba-tiba hidup kembali. Dia dikatakan kepada saya, Pak Pendeta, saya baru mengerti mengapa saya masih hidup hari ini. Dia jelaskan itu. Dan dia katakan apa? Saya tidak mau menyanyiakan hidupku. Memahami isi hati Tuhan membuat kita berkomitmen. Tidak lagi turuti keinginan kita. Tidak lagi turuti apa yang menjadi kemauan kita, apa yang menjadi keinginan Tuhan. Dikatakan dalam 1 Petrus pasal 4 ayat yang kedua.
Supaya waktu yang sisa, jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tapi menurut keinginan Tuhan. Waktu yang sisa ini berbicara bukan masalah umur. Waktu yang sisa ini bukan berbicara tentang masa usia, tapi ini berbicara tentang kesempatan. Berbicara tentang kesempatan. Tahu untuk apa kita hidup. Mengerti untuk apa kita hidup. Dan inilah kita lihat contoh Rasul Paulus. Rasul Paulus orang yang mengerti, orang yang menghargai karya Tuhan Yesus, pengorbanan Yesus. Artinya apa? Paulus itu memiliki satu komitmen. Aku tidak akan hidup tanpa hidupku berdampak. Mari kita berkomitmen. Siapapun kita, saudara mahasiswa, saudara karyawan, orang bapak rumah tangga, ibu rumah tangga, siapapun kita, pastikan kita punya komitmen. Bagi Paulus, kalau kita baca, saya sudah pernah khotbahkan juga di sini. Itu Filipi pasal 1, ayat 12 sampai 26. Paulus akhirnya apa? Menetapkan untuk apa dia hidup. Yang pertama, hidupku berdampak, Injil harus maju. Jangan berpikir, jangan bertindak, jangan berencana tanpa ada hubungannya bagaimana Injil maju. Itu hikmat. Maka Rasul Paulus katakan apa? Dalam Filipi 1:12. Apapun yang terjadi dalam hidupku harus berdampak untuk membuat Injil maju. Puji Tuhan saudara. Dan saya percaya tidak ada hidup yang lebih bernilai selain hidup yang berdampak untuk kemajuan Injil. Tidak ada hidup yang lebih bernilai selain berdampak untuk kemajuan Injil. Minggu lalu anak saya dan mantu saya dengan tim, mereka ada 38 orang berangkat ke Lampung, melayani di 12 gereja. Ya. Ada seminar, ada baksos, ada pengobatan, lalu hari Minggu itu dibagi semua khotbah di gereja. Ya. Ya. Dan sebagian besar itu masih mahasiswa. Ya. Saya senang. Mereka semua pulang dengan sukacita. Karena apa? Bagaimana hidupnya sudah sampai kepada tujuan. Sebagai pelajar, sebagai mahasiswa, sebagai karyawan, sebagai ibu rumah tangga. Apapun kita, yang penting pastikan hidup kita berdampak untuk Injil maju. Yang kedua, Paulus katakan apa? Tuhan dimuliakan. Mengakui akan karya Yesus. Mengakui akan pengorbanan Yesus membuat kita tahu menghargai pengorbanan Yesus. Hidup memuliakan Tuhan. Ya. Filipi 1:20, yang kuharapkan, yang kurindukan, Kristus dimuliakan. Maka seringkali saya katakan, kalau kita sudah hidup dalam Tuhan, ya, hikmat dalam Kristus, kita tidak lagi mempersoalkan boleh atau tidak boleh. Kita tidak lagi mempersoalkan dosa atau tidak dosa. Kita harus berpikir senantiasa, apakah ini berkenan kepada Tuhan? Apakah ini memuliakan Tuhan? Jadi jangan lagi membahas ini boleh atau tidak boleh. Jangan lagi membahas apa dosa atau tidak dosa. Apakah memuliakan Tuhan atau tidak? Lalu yang ketiga, Filipi 1 ayat 25. Dalam keyakinan ini kata Paulus, taulah aku sekarang, aku akan tinggal dengan kamu, aku akan diam bersama-sama kamu, supaya kamu makin maju. Supaya kamu bersukacita. Jadi saudara, dimanapun kita hadir, pastikan kehadiran kita berdampak untuk mau kemajuan. Termasuk hadir di GB Sukacita, amin. Membawa kemajuan, membawa kemajuan. Jadi jangan lagi pikir apa yang ku dapat, tapi apa yang ku buat. Jangan lagi pikirkan apa yang ku peroleh, tapi apa yang ku buat. Itu namanya hikmat. Dan itulah kebahagiaan.
makin kita memikirkan apa yang aku dapat, makin kering. Makin kita memikirkan apa yang aku peroleh, makin kita akan kering. Tapi sebaliknya, makin memiliki kerinduan untuk hidup kita berdampak, saya percaya hidup kita akan bahagia luar biasa. Maka itu kita kembali ke Alkitab tadi. Beri aku hikmat, kata Salomo. Dan saudara, luar biasa. Ternyata apa? Bukan hanya hikmat Tuhan berikan. Kalau kita baca dalam ayat 10 tadi, 2 Tawarikh pasal 1. Ternyata apa? Umur panjang Tuhan berikan. Ternyata apa? Kekayaan Tuhan berikan. Ternyata apa? Kemuliaan Tuhan berikan. Ternyata apa? Kehormatan Tuhan berikan. Maka saya percaya, selama kita hidup mengutamakan Tuhan, percaya saudaraku, berkat-berkat pun akan mengikuti. Selama kita hidup mengutamakan Tuhan, yang lain-lain pun Tuhan akan tambahkan. Maka siapapun kita, sebagai mahasiswa, sebagai karyawan, sebagai petani, sebagai pedagang, apapun kita, Tuhan berikan aku hikmat. Hikmat dalam arti apa? Memahami isi hati Tuhan. Memahami akan kehendak Tuhan. Dan percaya saudaraku, Alkitab kita mencatat dengan jelas Amsal pasal 3, berbahagia. Berbahagia, bukan menyesal. Saya harap kita semua bisa mengatakan berbahagia, bukan menyesal. Karena apa? Punya hikmat. Maka 3 catatan rahasia untuk mengalami hikmat, kiranya boleh menolong kita. Miliki sikap hormat akan Tuhan. Dengan apa? Takut akan Tuhan. Jangan berikan kesempatan kepada iblis. Jangan biarkan dosa itu membuat kita jadi buntu, membuat pikiran kita tumpul. Pastikan darah Yesus membasuh kita, menyucikan kita. Percaya, hikmat itu akan Tuhan berikan. Dan yang kedua, relakan diri kita untuk terus diperbaharui. Dalam apa? Membangun relasi kita dengan Tuhan. Firman Tuhan katakan apa? Jangan menolak didikan Tuhan. Allah sayang. Maka seringkali saya katakan, berbahagialah kita tatkala kita tidak bisa menyembunyikan dosa. Berbahagialah kita tatkala kita tidak sanggup menyembunyikan kesalahan. Itu tandanya Tuhan sayang. Dan untuk orang seperti itulah Tuhan akan bukakan isi hatinya, bergaul karib dengan Tuhan. Dan yang ketiga, miliki komitmen. Untuk apa kita hidup? Untuk apa aku hidup sampai hari ini? Pastikan hidup kita ini berdampak. Berdampak untuk tujuan Tuhan. Injil maju. Tuhan dimuliakan. Orang lain maju dalam iman. Dan percaya saudaraku, bahagia hidup kita, sejahtera hidup kita. Dan luar biasa, yang tidak kita pikirkan pun Tuhan siapkan. Yang kita tidak harapkan pun Tuhan siapkan. Ya, maka Efesus pasal 3:20, Tuhan melakukan lebih dari yang kita pikirkan. Tuhan berbuat lebih dari yang kita pikirkan. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk menjadi orang-orang yang berhikmat. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan. Pagi hari ini firman-Mu kembali boleh mengingatkan kami. Hal yang terpenting dalam hidup dalam Tuhan. Hal yang terpenting hidup percaya kepada Tuhan. Hal yang penting adalah orang-orang yang telah mengalami karya Tuhan. Itulah hikmat. Kemampuan, kesanggupan. Memahami isi hati Tuhan. Mengerti akan kehendak Tuhan. Kalau kami sadar Tuhan, hidup kami bukan lagi untuk diri kami. Tapi hidup kami adalah untuk Tuhan dan bagi Tuhan. Maka tolong kami Tuhan. Dalam terang firman Tuhan hari ini. Jadikan kami orang-orang yang takut akan Tuhan. Yang tidak bermain-main dengan dosa. Tolong kami untuk tidak berikan kesempatan kepada iblis. Sehingga hidup kami sungguh hidup berkenan kepada Tuhan. Dan tolong kami Tuhan menghargai, membangun hubungan kami dengan Tuhan.
menghargai bagaimana membangun relasi kami dengan Tuhan, dengan sikap untuk senantiasa sedia diperbaharui, sedia dibentuk, dan taruh dalam hati kami juga sebuah komitmen untuk hidup kami berdampak untuk tujuan Tuhan tercapai. Inilah masing-masing kami Tuhan. Doa ke firman Tuhan hari ini memberkati kami. Firman Tuhan hari ini meneguhkan kami untuk menjadi orang-orang yang berhikmat. Meteraikan firman dalam hati kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan kasih hikmat. Ini saudara Laia di sana jadi keluarga kepala masjid itu Laia. Jadi saya mau menjadi orangnya, saya bilang. Jadi diangkatlah saya dengan potong kambing, diundang seluruh kampung Pak Tarigan jadi penduduk Nias, jadi Laia. Sejak itu saya akrab dengan penguasa masjid itu dan saya diizinkan dan saya bangun gereja, saya angkat dia jadi kepala proyek. Jadi tiap hari dia pakai topi putih mengawasi proyek pembangunan. Akhirnya kita lah gereja pertama di situ. Dan waktu peresmian sangat mengagumkan. Semua orang masjid itu saya undang. Saya bikin KKR dan mereka semua mama juga depan terima Yesus. Jadi puji Tuhan, inilah beberapa teman kita berjuang depan. Kalau di Nias jarang persembahan merah uangnya. 2.000, 1.000 begitu. Jadi 1 juta satu bulan susah. Jadi kita doakanlah, kalau ini saya bilang kau semua bukan pilihan Pak Tarigan, bukan pilihan kau, pilihan Tuhan. Dan Tuhan yang mengutus, Tuhan yang melihara kau. Jangan berharap sama pusat, jangan berharap sama manusia. Berharap sama Tuhan saja. Amin ya. Oke, kita berdoa sebentar untuk mereka. Tuhan Yesus, hati kami limpah syukur melihat kebesaran-Mu. Anak-anak kami ini kemarin tapi jadi pendeta, menjadi hamba Tuhan, bukan hamba manusia. Kami percaya hamba-Mu Tuhan yang mengutus. Hei hamba Tuhan, engkau saksi-saksi Tuhan. Tuhan menyertai engkau, Tuhan memelihara engkau, Tuhan mencukupkan kebutuhanmu. Majulah bersama dia. Tadi firman Tuhan, takutlah akan Tuhan, terus pelihara, akrab dengan Tuhan, muliakan dia saja. Komitmenmu untuk hidupmu, untuk Tuhan, melakukan hal-hal yang boleh membangun kerjaan Allah. Terima kasih Tuhan, kami bangga, kami percaya Tuhan melakukan jauh lebih dari yang kami doakan, kami pikirkan. Terima kasih dalam nama Yesus. Amin.